Halo semuanya, welcome back to my channel Yunero Project. Video kali ini gue akan ngebahas motor dari pabrikan Garputala yang di kelas 150cc dan bergenre naked sport nih teman-teman. Yaps, apalagi kalau bukan Yamaha Fiction. Jadi raja motorsport 150cc di masa lalu ini, siapa yang gak kenal nih teman-teman, sebuah motorsport yang begitu luar biasa di masanya. Ketika kita sodorin mesin 2 katup SOHC serta sasis model Diamond, tiba-tiba Yamaha menggebrak dengan mesin dan spesifikasi yang mantep banget teman-teman. Sebuah kondisi yang ternyata tidak mampu mempertahankan pabrikan Garputala. Gak heran, per tahun ini penjualan Fiction bener-bener berada pada titik bawah alias nyungsep nih teman-teman. Dan parahnya, ada informasi yang gue denger nih teman-teman, bahwa nasib Fiction ini akan ditentukan tahun depan. Wah, maksudnya gimana nih? Apakah akan ada versi baru atau discontinue? Sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke, sebelum gue lanjut ke arah sana, gue akan ngebahas historinya sedikit nih teman-teman tentang Yamaha Fiction. Jadi pada awal peluncurannya nama Fiction ini terasa aneh ya. Nama ini cukup ganjil bagi telinga kita. Apalagi sebelum lahir Fiction, isu yang berkembang saat itu akan diberi nama oleh Yamaha Viper yang memberi kesan garang. Tapi finalnya generasi pertama yang lahir di tahun 2007 dinamakan Fiction. Dan siapa yang menyangka nama tersebut akhirnya booming nih teman-teman. Kenapa? Sebab Yamaha memasang benchmark baru di kelas motorsport 150cc-nya. Kelas yang stagnan dan gebrakan dan inovasi. Namun Yamaha tahun itu memang luar biasa. Dengan membawa ciri khas sasis Delta Box berwarna silver dan menganut headlamp bulat, menjadikan motor ini sebagai rival berat untuk Honda Mega Pro saat itu nih teman-teman. Untuk spek mesinnya sendiri sangat istimewa, karena Yamaha membenamkan teknologi injeksi untuk generasi pertama ini, dan membuat rivalnya kalah telak, karena masih memakai sistem pembakaran karburator, serta mesin 2 katup. Sementara untuk Yamaha Fiction generasi pertama ini sudah menggunakan SOHC 4 katup, jadi power Fiction kala itu sudah terkatrol cukup tinggi. Selain itu, sistem kelistrikannya pun telah menganut sistem direct current, yang mana ketika kontak posisi on, maka headlamp akan menyala, dan itu menandakan bahwa arus listrik berasal dari aki langsung. Kemudian, Fiction generasi kedua menyusul pada tahun 2010 nih teman-teman. Untuk generasi kedua ini, Yamaha hanya melakukan facelift, dan perubahan paling kelihatan itu pada headlampnya yang dibuat lebih runcing, agar memberikan kesan agresif. Sementara itu untuk dapur pacunya sendiri tetap dibekali mesin 4 stroke SOHC 4 katup 1 silinder full injeksi berpendingin cairan dengan kubikasi 149,8 cc. Dengan mesin yang diusungnya tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga sampai 11,1 kW pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 13,1 Nm pada putaran mesin 7.500 rpm. Ternyata untuk spesifikasi mesin ini sama persis dengan Fiction generasi pertama atau generasi sebelumnya. Dan setelah itu muncul Fiction generasi ketiga di tahun 2012. Motor ini merupakan all new nih teman-teman dan versi terbaru, baik itu dari desain maupun spesifikasi mesin. Dengan embel-embel New Fiction Lightning, motor ini dibekali dengan mesin terbaru yang lebih sporty, dengan bodi yang gambot, ban makin besar, dan kontaknya pindah ke tangki nih teman-teman. Dengan spesifikasi mesin terbaru tersebut dibenamkan mesin 4 stroke SOHC 4 katup 1 silinder full injeksi berpendingin cairan dengan kubikasi 149,8 cc. Dengan mesin yang diusung tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga maksimal di angka 16,59 PS pada putaran mesin 8.500 rpm. Dan torsi sebesar 14,5 Nm pada putaran mesin 7.500 rpm. Selanjutnya untuk menahan gempuran Honda CB150R di tahun 2015, Yamaha meluncurkan New Fiction generasi keempat yang merupakan facelift dari generasi sebelumnya. Namun kali ini Yamaha mengubah embel-embel nama dari sebelumnya New Fiction Lightning menjadi Yamaha New Fiction Advance.
Fiction generasi ini tampil lebih keren dari sebelumnya dan sudah mendapat update fitur terbaru, terutama dari speedometernya yang diklaim lebih jelas ketika dilihat baik siang maupun malam hari. Lalu untuk spesifikasi mesinnya masih sama dengan yang generasi ketiga nih teman-teman. Berikutnya, di tahun 2017 Yamaha meluncurkan Fiction generasi kelima. Untuk generasi ini Yamaha memberikan label all new karena memang untuk mesin dan desain pun mengalami perubahan yang sangat signifikan teman-teman. Selain itu, bahkan Yamaha merilis dua varian sekaligus, ada all new Fiction dan all new Fiction R. Perbedaan yang menonjol dari kedua motor tersebut dari sektor mesinnya. Untuk yang all new Fiction R dibekali dengan mesin terbaru dan merupakan basis dari Yamaha R15, yaitu dengan mengusung mesin 4 stroke, SOHC 4 katup, 1 silinder full injection, VVA berpendingin cairan dengan kubikasi mesin 155 cc. Dengan mesin yang diusungnya tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga di angka 14,2 kW pada putaran mesin 10.000 rpm dan torsi puncak di angka 14,7 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm. Dan Fiction yang sekarang adalah generasi yang paling lama tidak tersentuh kalau kita melihat rekam jejak facelift Fiction di masa lalu. Mulai dari 2007 lahir gen selanjutnya 2010, terus berselang 2 tahun atau tepatnya di tahun 2012, kembali facelift lagi di tahun 2015, dan selanjutnya tahun 2017. Dan sekarang sudah masuk 2022, aroma Fiction facelift masih cukup lemah. Artinya sekarang sudah masuk tahun ketiga menuju keempat, kelima ya teman-teman. Tahun pasca facelift terakhir di tahun 2017. Dan kalau teman-teman nanya generasi terbarunya gimana? Nah, ini yang membuat lumayan khawatir ya teman-teman, karena eksistensi Fiction betul-betul meredup atau menurun. Penjualannya susah banget. Bahkan banyak stok Fiction yang belum laku di gudang nih teman-teman. Mungkin itulah yang menyeret pabrikan enggan melakukan pengembangan lanjutan. Apalagi segmen sport 150cc makin sulit, jadi makin lengkap dah. Sekarang di era skutik ya yang lagi laku-lakunya. Dan teman-teman harus tahu nih, delivery Fiction ke dealer itu sudah terhenti, mungkin sejak setengah tahun ke belakang. Distribusi dari pabrikan ke dealer Jabodetabek nyaris sudah nggak ada nih teman-teman. Tapi kenapa statusnya tidak discontinue? Karena mungkin memang masih produksi, walau dengan jumlah yang luar biasa terbatas atau sedikit teman-teman, dan dikirim ke beberapa daerah yang mungkin masih bisa menyerap Fiction. Tapi di Jabodetabek betul-betul terpuruk dan nyaris sudah nihil soal supply-nya. Dan ngerinya, untuk Yamaha Fiction ini sama sekali nggak ada pengembangan atau nggak ada informasi sama sekali untuk kedepannya nih teman-teman. Ya semoga aja sih informasinya meleset ya, soalnya kalau akurat ya sedih juga, soalnya kan Fiction udah nemenin kita dari tahun 2007 gitu kan. Tapi untuk nasib si Fiction ini akan ditentukan tahun depan, entah itu lanjut atau berhenti selamanya gitu loh. Untuk informasi ini sendiri nggak bisa dijadikan acuan juga ya teman-teman, karena ini baru beberapa informasi sedikit gitu loh, jadi belum pasti lah. Tapi untuk keputusan akhir justru membawa Fiction pada hal positif, bukan malah sebaliknya jadi kabar negatif alias suntik mati. Tapi pabrikan memang dituntut untuk memutuskan secara cermat ketimbang membebani efektivitas produksi. Kenapa produk yang gak laku di stop dan dialihkan produksinya pada produk yang laris? So, gimana nasib dari Fiction ini? Kita tunggu aja tahun depan ya teman-teman. Semoga aja menjadi kabar yang positif gitu kan. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu. Menurut kalian gimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.